Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Berau menggelar kegiatan rapat koordinasi pada Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 di Ballroom Hotel Bumi Segah, Tanjung Redep. Rapat koordinasi yang membahas terkait persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 ini menghadirkan selaku perwakilan Polres, Dandim, Kejaksaan Negeri Tanjung Redep, Bawaslu, Kesbangpol serta Parpol. Budi Haryanto, selaku Ketua KPU Kabupaten Berau, sekaligus pembuka dalam acara koordinasi ini mengatakan, proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan ini dilaksanakan setelah sebelumnya KPU Berau membuka proses verifikasi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tanggal 9 September tahun 2022 kemarin. Proses verfak ini akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober tanggal 4 November tahun 2022 mendatang kepada 14 parpol baru, ujar Budi. Kegiatan itu akan dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 4. Sebelumnya telah kita lakukan verifikasi administrasi, jadi ada 23 parpol yang telah kita verifikasi administrasi dan sekarang masuk tahap verifikasi perbaikan. Jadi verifikasi perbaikan itu ada yang statusnya belum memenuhi syarat, itu bisa dibaiki. Belum memenuhi syarat dalam arti mungkin ada masih data-data yang mungkin perlu diperbaiki di dalam sipol. Kemudian yang kedua adalah terkait yang PMS masih bisa mengganti ketika kemudian terkait yang TMS itu mekanismenya bisa diganti di tahap perbaikan kemarin kan. Nah, kita tahapan sekarang adalah verifikasi perbaikan. Ya, tanggal berapa? Tanggalnya di jadwal itu aja ya. Tanggal yang kemarin sudah pernah disampaikan kan verifikasi administrasinya kan. Sekarang adalah verifikasi perbaikan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan parpol. Nah, perbaikan itu seperti tadi yang BMS diperbaiki, yang TMS bisa diganti. Nah, menggantinya itu kan ada beberapa parpol yang mengganti di lebih daripada yang mereka masukkan kemarin, ada yang sampai 700 dimasukkan lagi. Nah, kemudian setelah itu partai politik yang lolos verifikasi administrasi, khususnya di parpol yang lolos PT Parlemen Threshold, itu sudah dinyatakan sebagai peserta pemilu nantinya setelah selesai ini kan. Tapi bagi parpol yang tidak memenuhi PT dan juga parpol baru, itu dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu nanti dilaksanakan tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November nanti. Nah, yang di ada 14 parpol. Nah, apa yang di verifikasi faktual? Yang pertama adalah terkait dengan kepengurusan. Kepengurusan itu mulai dari tempat kantornya diverifikasi apakah benar ada. Kemudian kepengurusan itu yang dipanggil itu adalah 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian di dalam pengurusan itu minimal memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Itu terkait dengan pengurusan. Kemudian nanti ke verifikasi faktual keanggotaan. Nah, itu keanggotaan itu apakah semua kita akan verifikasi faktual? Tidak, karena yang kita verifikasi faktual itu mekanismenya ada di Check and Morgan itu, mekanisme itu ya. Itu di KPU pusat yang akan menentukan sampel mana yang akan kita verifikasi faktual. Jadi KPU Kabupaten Kota hanya melaksanakan verifikasi faktual sampel mana yang telah ditentukan oleh KPU RI. Jadi nanti kita laksanakan selama 21 hari, 15 Oktober sampai 15 Oktober sampai 4 November nanti. Itu kita lakukan selama 21 hari. Kita tidak tahu tersebar di kecamatan mana aja nanti dari kampung tersebut. Nah, oleh karena itu tadi kita melalui rapat koordinasi kita mau agar kawan-kawan partai politik itu bisa mempersiapkan sebelum dari sekarang. Seperti tadi ada beberapa disampaikan bahwa ada yang tidak punya KTA. Itu kita mau dari sekarang mereka bisa menyiapkan itu KTA itu. Karena prinsipnya verifikasi faktual adalah mendatangi secara langsung orangnya, mencocokkan data antara KTA
dan dengan KTP. Kalau KTP tidak ada maka masih bisa memungkinkan dengan kakak. Nah, apakah ketika itu tidak ada saat itu, apakah langsung TMS? Tidak, belum, masih ada tahapannya. Ketika kita datangi di tempat tidak ada, maka kita komunikasi dengan LO Parpol agar bisa segera menghubungi yang bersangkutan, anggotanya melalui telepon atau video. Kita akan rekam. Kalau kita melakukan dengan mereka, caranya mereka menunjukkan KTA mereka pegang dengan KTP cocokkan melalui video, itu boleh kita lakukan. Dan ketika nanti ternyata saat proses faktual itu ternyata orang-orang itu tidak ditemukan, itu pasti kita BMS masih ada waktu 2 hari untuk nanti perbaikan lagi verifikasi faktual itu. Jadi tidak langsung kita TMS-kan, tapi ada beberapa tadi itu yang sudah bisa kita TMS-kan langsung seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu gambarannya kenapa kita harus melakukan koordinasinya agar di lapangan nanti tidak terjadi masalah-masalah yang seharusnya bisa kita selesaikan di awal. Itu sih tujuan kita ini. Bidang Bapak tadi